Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Saya kembali kepada kalian semua dengan tentunya spoiler film yang akan mengisi waktu-waktu keluang kalian dan pastinya akan menghibur juga. Pada kali ini saya kembali pada kalian dengan salah satu film yang menceritakan tentang kisah nyata seorang profesor ilmuwan yang sangat familiar bagi kita semua. Seorang ilmuwan yang dijuluki sebagai ilmuwan yang paling pintar soal fisik dan juga astronom di abad ke-21 ini. Siapa lagi kalau bukan Stephen Hawking dengan grand teorinya dan Theory of Everything. Benar, itu adalah salah satu bukunya, dan salah satu nama bukunya dijadikan judul dari film ini, Theory of Everything atau teori dari segalanya. Tapi sebelum kita mulai pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua bahwa menonton film secara langsung akan memberikan kalian pengalaman yang lebih maksimal. Tapi bagi kalian tidak masalah dengan spoiler film, langsung kita saja mulai film kita pada kali ini. Film dibuka pada tahun 1963. Terlihat dua pemuda yang mengayuh sepeda. Ini Stephen Hawking dan sahabatnya bernama Brian. Mereka berdua pergi ke sebuah pesta. Di pesta itu, Hawking melihat seorang gadis yang membuatnya terpesona. Dia langsung menghampiri gadis itu, lalu mengajaknya berkenalan. Dan nama gadis itu adalah Jane White. Di sana, Hawking menjelaskan kalau dia seorang ateis, dan jika dia juga mengatakan bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Berbeda kontras dengan pacarnya ini yang seorang yang sangat religius dan anggota gereja. Setelah pesta usai, Jane memberikan nomor ponselnya kepada Hawkins. Waktu di kampus, Hawkins dan teman-temannya melakukan bimbingan dengan seorang profesor yang bernama Dennis. Mereka diberikan 10 tugas yang harus mereka kerjakan. Dan jam mata kuliah pun selesai. Keesokan harinya, Brian yang satu kelas dengan Hawkins sedang mencoba membangun Hawkins di sana. Dia bertanya kepada Hawkins berapa banyak soal yang sudah dia kerjakan. Dengan nada yang mengantuk, Hawking pun menjawab, jangankan mengerjakan soal, melihatnya saja belum. Lalu beberapa saat kemudian, Hawking bangun dan langsung mengerjakan soal-soal tersebut. Dan ternyata sangat mudah bagi Hawking untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Lalu dia pergi bergegas ke kampus. Di sana Profesor Dennis menanyakan tentang tugas yang sudah diberikan. Kemudian Hawking memberikan jawabannya. Saat Profesor Dennis melihat jawaban Hawking, Prof. Dennis terkesan dengan jawaban tersebut, sehingga memanggil Hawking ke ruangannya. Di sana Hawking ditanya oleh Profesor Dennis tentang judul tesis apa yang akan dia gunakan. Namun, pada saat itu Hawking masih mengatakan bahwa dia belum mempunyai ide untuk menemukan judulnya. Kemudian Prof. Dennis mengajak Hawking ke sebuah ruangan. Di sana dia mengatakan bahwa ilmuwan-ilmuwan besar seperti James Watt dan lain sebagainya menemukan idenya di ruangan tersebut. Dengan harapan Hawking juga dapat menemukan ide untuk tesisnya di sana. Di depan gereja, Hawking menunggu Jane. Lalu ketika Jane keluar, ia mengajak Jane untuk makan malam di rumahnya. Di sana Hawking juga memperkenalkan Jane kepada keluarganya dan berniat mengajak Jane untuk menjadi teman dansa di pesta nanti malam. Kemudian tibalah mereka di pesta dansa itu. Sejak pesta dansa itu pula hubungan mereka pun semakin hari semakin memunculkan chemistry di antara mereka. Besok harinya Hawkins bergegas untuk menghadiri sebuah seminar. Ternyata seminar itu mengangkat tema tentang lubang hitam atau black hole. Di sana Hawking terlihat serius. Dia merasa penasaran dengan lubang hitam yang berkaitan dengan waktu karena singularitas dan lain sebagainya yang bermasalah dengan black hole. Setelah seminar itu, ia langsung memiliki ide untuk tesisnya dengan mengkaji lebih dalam ilmu matematika untuk mengetahui keberadaan lubang hitam. Ketika hendak pulang, saraf Hawking mulai tidak berfungsi dan menyebabkan Hawking jatuh dan kepalanya terbentur ke tanah. Melihat itu, yang lain pun membawa Hawking ke rumah sakit. Di sana otot-ototnya mulai tidak dapat digerakkan. Ia didiagnosa terkena penyakit saraf motorik, di mana penyakit ini adalah sebuah penyakit saraf yang sangat menghancurkan sel-sel yang ada dalam otaknya yang berfungsi untuk mengatur aktivitas utama dari seperti bicara, berjalan, bernafas, dan juga menelan, di mana sinyal yang harus diterima oleh otot-otot agar dapat bergerak terganggu, berdampak pada kerusakan otot-otot secara bertahap. Mendengar pernyataan yang pahit itu, Hawking pun sedih, bahkan sangat sedih. Beberapa hari kemudian, Brian datang dengan niat menjenguk serta menghibur Hawkins. Akan tetapi, Brian terkejut ketika Hawking menjelaskan penyakit yang dideritanya. Ia juga mengatakan bahwa umurnya tinggal 2 tahun lagi dan menyuruh Brian untuk keluar. Mendengar penjelasan itu, Brian pun minta maaf dan mengatakan tak ada maksud untuk menyinggung perasaan Hawking.
Di sisi lain, Jane yang berusaha menelpon Hawkins, namun tidak ada jawaban. Mengetahui ada yang tidak beres, Jane pun langsung mendatangi kamar asrama Hawkins. Di sana dia mengintip dari jendela, namun tak menemukan Hawkins yang sedang mengumpat di bawah jendela. Jane pun langsung pergi ke sebuah kafe untuk mencari Hawkins, tapi dia malah bertemu dengan Brian. Kemudian Brian pun menjelaskan penyakit yang diderita oleh Hawkins kepada Jane. Setelah mengetahui penyakit yang diderita Hawkins, Jane pun langsung pergi untuk menemui Hawkins lagi, agar dia tidak bersedih terus-menerus. Akan tetapi Hawkins menyuruh Jane untuk pergi. Jane yang tak menyerah kemudian mengajak Hawkins bermain kriket, di mana Hawkins mempunyai hobi bermain kriket, dan juga mengatakan jika tidak mau maka Jane tidak akan pernah kembali lagi untuk menjenguk Hawkins. Mendengar hal itu, Hawkins pun langsung memaksa dirinya bermain kriket. Jane merasa kasihan melihat kondisi Hawkins yang kian hari kian memburuk. Kemudian Hawkins pergi meninggalkan Jane tanpa bicara sedikit pun, dan langsung masuk ke kamarnya. Jane pun menghampiri Hawkins, namun Hawkins menyuruh Jane untuk pergi. Jane pun kemudian menjelaskan bahwa sisa umurnya yang 2 tahun lagi, namun Jane yang sudah terlanjur mencintai Hawkins mengatakan bahwa dia ingin hidup bersama Hawkins. Beberapa minggu kemudian, Jane pun mendatangi kedua orang tua dari Hawkins untuk minta restu bahwa keinginannya yang ingin menikah dengan Hawkins dan berjuang melewati penyakit bersama Hawkins bersama-sama. Dan akhirnya tibalah saat hari bahagia mereka. Mereka pun akhirnya menikah dan memiliki seorang anak. Tidak berselang lama, Hawkins pun berhasil menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus sebagai doktor. Kabar gembira itu pun dirayakan bersama keluarga serta teman-teman Hawkins. Kian hari kondisi Hawkins kian parah. Namun hal itu tak menjadi soal bagi mereka untuk menambah rezeki lagi dalam keluarga, yakni anak kedua mereka pun lahir. Waktu itu sedang mengisi sebuah seminar yang didatangi oleh beberapa profesor dari berbagai negara. Tetapi seminar yang diisi Hawkins awalnya tidak berjalan dengan baik karena beberapa orang menganggap teori lubang itu adalah teori omong kosong belaka. Namun ada juga yang menganggap teori itu masuk akal. Kemudian teman-teman Hawkins pun merayakan keberhasilan seminar tersebut. Di sisi lain, buku-buku dari pikiran Hawkins pun mulai terjual belikan. Terlihat Hawkins yang sedang bermain bersama anak-anaknya di halaman rumah. Ia terlihat begitu bahagia walaupun hanya memakai kursi roda otomatis. Jane yang melihat itu merasa jenuh. Dia beranggapan bahwa dia membutuhkan seorang yang dapat membantunya. Dia tak bisa melalui semuanya sendirian, sementara Hawkins cuma bisa duduk di atas kursi roda. Setelah itu mereka pun berlibur ke rumah orang tua Hawkins. Di sana mereka makan bersama, namun tiba-tiba Hawkins tersedak makanan. Jane yang melihat itu kemudian menepuk-nepuk punggung Hawkins guna mengeluarkan makanan tersebut. Jane sedih melihat kondisi Hawkins yang semakin hari semakin memburuk. Sesampainya di rumah, terlihat Jane yang sedang bersih-bersih kemudian didatangi oleh ubinya yang memberikan saran kepada Jane untuk mengikuti paduan suara di gereja agar pikiran lebih tenang dengan mendekatkan diri kepada kerohanian. Jane menerima saran itu, dia pun pergi ke gereja. Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Jonathan. Setelah mengobrol, Jonathan pun menawarkan diri untuk menjadi guru les piano anaknya. Jane pun setuju. Di sana terlihat Jonathan yang sedang mengajarkan piano kepada Robert, anak dari Hawkins dan Jane. Saat makan malam, Jonathan yang dari gereja percaya adanya Tuhan kemudian menanyakan kepada Hawkins tentang lubang hitam dan kepercayaannya mengenai penciptaan jagat raya. Namun Hawkins mengatakan bahwa kepercayaan itu tidak relevan dalam fisika, di mana dia sedang mencari sebuah teori tunggal yang menjelaskan semua hal di jagat raya. Setelah itu, saat hendak pulang, Jonathan menawarkan diri untuk membantu keluarga Hawkins. Hal itu pun disambut Hawkins dengan sangat baik dan berkata bahwa dia tidak akan menolak jika ada yang ingin membantu keluarganya. Dan akhirnya Jonathan pun membantu keluarga Hawkins. Mereka pun berlibur ke pantai. Di sana mereka terlihat bahagia karena Jane dan Jonathan sering bertemu. Jane terlihat memiliki perasaan kepada Jonathan. Singkat cerita, Jane melahirkan anak ketiga dan berkunjung ke kediaman orang tua Hawkins. Namun di sana ayah Hawkins memiliki kecurigaan kepada Jane dan mengatakan kepada Hawkins bahwa Hawkins harus memiliki perawat, di mana ayah Hawkins curiga bahwa Jane dan Jonathan pasti memiliki hubungan khusus. Jane yang sedang mencuci piring didatangi oleh ibunya Hawkins dan ditanyakan perihal anak ketiga mereka. Mendengar itu, Jane pun sedih melihat mertuanya yang sudah berpikiran negatif kepada dirinya. Tapi ya wajar saja sih ya sebenarnya. Namun di sisi lain, Jonathan yang berada di sana tak sengaja mendengar percakapan itu. Lalu dia pun pergi keluar dan memutuskan untuk berhenti membantu keluarga itu lagi. Hawkins yang diundang ke Opera Border menjelaskan kepada Jane bahwa dia akan pergi ke sana dan menyuruh Jane untuk berlibur bersama anak-anaknya juga, dan pergi ke gereja untuk menemui Jonathan, memintanya untuk membantu keluarganya saat berlibur.
Mereka pun pergi untuk berlibur, namun beberapa saat kemudian dia mendapatkan kabar bahwa Hawkins telah dilarikan ke rumah sakit, di mana Hawkins di sana tiba-tiba batuk darah dan kemudian pingsan. Jane sudah berada di rumah sakit tersebut menanyakan kepada dokter yang menangani perihal kondisi Hawkins. Namun di sana dokter itu mengatakan bahwa Hawkins tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Walaupun bisa, dia tidak dapat berbicara lagi karena saraf tidak berfungsi. Kemudian terlihat Jane yang sedang mencoba berkomunikasi dengan Hawkins, tapi hasilnya nihil. Jane pun memanggil Ellen, yang kemudian nantinya menjadi perawat baru untuk Hawkins. Di sana Ellen kemudian mengajari Hawkins untuk berkomunikasi melalui handphone. Jane langsung bertanya perihal perkembangan Hawkins. Kemudian Ellen mengatakan bahwa Hawkins adalah orang paling jenius yang pernah ia temui. Beberapa hari kemudian Hawkins pun mendapat komputer khusus yang dapat membantunya untuk berkomunikasi dengan orang-orang, dan kemudian memutuskan untuk menulis buku tentang waktu. Hari berganti, bulan berganti, Hawkins pun kian hari semakin dekat dengan Ellen, di mana itu terlihat Hawkins yang mencoba memberitahu bahwa dia akan pergi ke Amerika bersama Ellen, dan selama dia di sana, Ellen lah yang akan mengurus Hawkins. Mendengar hal itu, Jane sedih karena dulu Hawkins selalu memberitahu Jane ketika ada undangan, dan Jane lah orang yang menemani Hawkins. Namun sekarang Jane merasa tergantikan oleh Ellen. Jane yang merasa dikhianati oleh Hawkins kemudian mengatakan bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk Hawkins selama ini. Dan saat itu Jane telah melakukan semuanya dan mereka pun bercerai. Nah, akhirnya Jane pun menemui Jonathan dan mereka pun akhirnya menjadi pasangan bahagia. Seiring berjalannya waktu, terlihat buku-buku hasil karya Hawkins yang banyak disukai orang-orang, dan di sisi lain ada Hawkins yang sedang menjadi pemberi materi di sebuah acara seminar yang dihadiri oleh banyak orang. Setelah itu, di kediamannya, Jane dikirimkan oleh Hawkins sebuah surat undangan untuk mendampinginya bertemu dengan Ratu Inggris untuk menerima gelar kebangsawanan. Di akhir film, Hawkins menolak gelar kebangsawanan itu. Buku-bukunya juga terjual sebanyak 100 juta keping di seluruh dunia, dan di masa tuanya Hawkins tak berencana untuk pensiun. Dia tetap berusaha untuk menemukan teori segalanya sampai akhir hayatnya. Di sisi lain, Jane telah meraih gelar doktoralnya di bidang puisi Spanyol, dan film pun selesai. Seperti biasanya, akan ada sedikit kesimpulan dari film ini. Film ini memang tidak fokus pada penelitian Hawkins, tetapi lebih fokus pada kisah hidupnya, di mana salah satu pemikiran Hawkins adalah tentang waktu, bagaimana Big Bang menjadi titik awal dari perkembangan waktu. Makanya dari awal Hawkins selalu membahas terkait waktu, dan theory of everything, di mana Hawkins pada akhirnya menemukan bahwa awal mula dari semesta adalah penciutan waktu, dan itu dimulai dari Big Bang tadi. Mungkin cukup sekian spoiler film dari saya, semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.